الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Kita niatkan untuk melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh, dan juga kita tambahi niat untuk kita thalabul ilm, menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban, dan juga kita tambahi niat-niat yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi sampean ketaatan di sini diniatkan untuk menyelesaikan problem sampean, Allah mudahkan itu, insyaallah semoga Allah kabulkan hajat-hajat pian berada. Pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang penciptaan manusia, termasuk juga takdir manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini nama kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau ini seorang sahabat yang lahir tahun 596 Masehi. Jadi selisih 26 tahun dengan Rasulullah, lebih muda dari Rasulullah. Termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, sahabat ke-6 yang masuk Islam. Ini Abdullah bin Mas'ud. Saat masuk Islam beliau usianya baru sekitar 14 tahun. Jadi masih kecil, masih anak-anak. Dan banyak dari pengikut Rasulullah pada awal-awal itu adalah masih muda. Bahkan ada yang 8 tahun, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 8 tahun masuk Islam dan berjuang untuk Islam. 8 tahun ini anak kelas 2 SD itu. Anak kelas 2 SD. Abdullah bin Mas'ud 14 tahun. Masih SMP. Dan sudah berjuang untuk Islam. Awal mula beliau ini masuk Islam adalah ketika beliau ini menggembalakan kambingnya seorang Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi seorang penggembala Abdullah bin Mas'ud ini orang biasa, tetapi Allah karuniai kecerdasan sehingga beliau termasuk para sahabat yang terkemuka di dalam Islam. Tapi fisiknya memang kecil. Kalau kata orang Banjar mungkin kada membedaya kan? Pokoknya potongannya nggak cocok, kalau jadi ulama nggak cocok, kecil. Pernah pergi ke Mesir itu dengan pembantu beliau, orang-orang yang disambut dengan hormat pembantunya, karena dikira yang alim ini pembantunya, potongannya lebih cocok. Abdullah bin Mas'ud kecil, tetapi sikapnya kokoh di dalam membawa kebenaran itu. Termasuk sahabat yang awal-awal membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy hingga dipukuli. Ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita ini jangan kemudian memandang remeh orang-orang yang masih kecil. Yang kedua, dari status sosial penggembala, status sosialnya kita anggap yang mungkin orang biasa. Dan orang-orang seperti itu ada yang cerdas. Jadi orang pinter itu tidak mesti harus kuliah, bergelar S1, S2, S3, selesai profesor dan sebagainya. Ada orang-orang yang
nggak beruntung dari sisi pendidikan, tetapi dikaruniai otak yang cerdas. Asal mau belajar, mau mengaji, insya Allah Allah berikan keutamaan ilmu yang banyak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau suatu ketika mengembalakan kambing didatangi oleh dua orang yang sedang kehausan. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Salah seorangnya mengatakan, ya gulam, hal min labanin, wahai anak, apakah ada susu yang bisa kami minum? Kemudian orang tadi ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, na'am, walakinni mu'taman. Ya ada susu kambing yang sedang digembalakan, ada yang bisa diperah. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud ini, aku ini orang yang diberikan amanah. Jadi nggak bisa kemudian memberi kalian minum. Ini sejak kecil beliau amanah itu begitu. Dikasih tugas menggembalakan, menjaga, ya beliau gembalakan dan jaga saja, tidak kemudian dimanfaatkan. Susah jadi orang begini sekarang. Ada dulu ini bisnis ayam. Orang dikasih amanah menjaga ayam di kandang 5.000, 10.000 ekor, nggak amanah, bisa disate sendiri. Atau bahkan ada dijual ya, satu malam bisa satu mobil pick up hilang itu ayam, nggak ketahuan. Karena dari 5.000 kurang 100-200 ekor nggak kelihatan. Abdullah bin Mas'ud sekedar memberikan minum susu beliau nggak mau. Kemudian kata orang ini, ya, fahal min syatin lam yanzu 'alaihal fahal. Apakah ada syah? Syah itu domba yang digembala, yang masih kecil, yang belum ada dikawini oleh pejantan. Jadi domba yang masih kecil, adakah? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Ya. Fa'ataituhu bisyatin. Aku kemudian membawakan domba yang masih kecil. Famasaha dhar'aha. Kemudian orang ini, yakni ini sebetulnya Rasulullah ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud kan belum kenal. Mengusap itu tempat susu kambing tersebut. Ya. Fanazala labanun. Jadi tempat ambingnya itu kemudian membesar, keluar air susu. Fahalabahu fi ina'in, maka kemudian diperah di dalam ina, dalam bejana. Dalam hadis yang lain Abu Bakar Rasulullah mengambil batu yang cekung, kemudian digunakan untuk menampung. Fasyariba wasaqa Abu Bakar. Beliau kemudian meminum susu itu dan kemudian memberi minum Abu Bakar. Abu Bakar minum juga. Tsumma qala lidhar'i. Kemudian Rasul mengatakan kepada ambing susu itu, iklis, kempeslah. Faqalaso, dan kemudian kempes. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kambing yang masih kecil, ya, domba yang masih kecil, disentuh beliau bisa keluar air susu. Ya, tapi itu namanya mukjizat, itu tidak semau-maunya ya. Melihat ini kemudian Abdullah bin Mas'ud mengikuti Rasulullah, masuk Islam beliau, minta diajari beberapa ayat dari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini sekilas tentang perawi hadis ini, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq. Dan Rasul itu adalah orang yang benar ucapannya, dan dibenarkan apa yang diucapkan beliau dari wahyu yang telah Allah turunkan kepada beliau. Apa perkataan Rasulullah? Yang pertama ini beliau katakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman.
Sesungguhnya tiap-tiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari ya, berupa nutfah. Jadi orang ini pelajaran bisa dikutip untuk biologi. 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu gumpalan darah. Mungkin bahasa ininya menjadi zigot ya. Selama itu juga. Jadi 40 hari menjadi zigot. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu ya segumpal daging pada masa seitu juga, yakni 40 hari juga. Summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian dikirimlah atau diutuslah malaikat. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh ke dalam janin yang berusia, dalam hadis ini 40 kali 3. 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. 120 hari. Nah, ini memang ada perbedaan para ulama ya tentang kapan ditiupkannya ruh itu. Mayoritas ulama menggunakan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya ruh manusia itu ditiupkan saat usia kandungan 3 bulan atau 40 hari tadi, 120 hari. Karena disebutkan tadi 40, 120 ya, sejak terbentuknya ini ya, sejak bertemunya sperma dari laki-laki dengan sel telur dari perempuan. Ini pendapat mayoritas ulama begitu, 120 hari. Sebagian ulama itu menyatakan itu terjadinya 40 hari. Karena ada hadis lain riwayat Imam Muslim juga. Kalau yang pertama ini tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain ya, idza marra bin nutfah sintani wa arba'una lailah. Kalau nutfah itu sudah berlalu 42 hari. Ba'atsallahu ilaiha malakan. Maka Allah akan mengutus malaikat. Nah, jadi kalau yang hadis pertama tadi 40 kali 3 baru diutus malaikat. Kalau hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud juga 42 hari sudah diutus malaikat. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Kemudian Allah membentuknya, sawwaraha, membentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya. Summa qala ya Rabb azakarun am unsa. Wahai Rabb, wahai Tuhan, apakah ini diciptakan laki-laki atau perempuan? Karena dabang ini diciptakan bencong kah? Karena ada di hadis ini bikin laki-laki kah perempuan kah? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Tuhan engkau menentukan apa yang Dia kehendaki. Ini hadis kedua. Dalam hadis lain 40 hari. Sehingga kapan mulai hidup itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang tadi 3 bulan atau 40 hari. Ini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hukum aborsi, menggugurkan kandungan dulu. Bagaimana hukumnya? Kalau janin itu sudah lebih dari 120 hari, maka para ulama sepakat itu haram digugurkan. Menggugurkan itu kena hukum Islam, bayar diat ghurrah, yakni 5 ekor onta itu. Jadi menggugurkan kandungan 5 ekor onta itu diatnya, dendanya. Dan itu masuk dosa besar. Walaupun banyak di Indonesia ini pengguguran kandungan ya, aborsi itu.
Ya, akibat banyaknya perzinahan, di data itu sekitar 700.000 kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja di Indonesia ini selama setahun. Diperkirakan 700.000-an kasus. Artinya kalau satu tahun 365 hari, hampir 2.000 kasus pembunuhan janin ini per hari yang dilakukan oleh remaja. Dan yang mengejutkan ini anak SD bisa juga begitu. Yang beberapa waktu terjadi itu kan, jadi beritanya ramai. Anak SD sudah hamil. Kalau dengan yang orang-orang tuanya yang melakukan pengguguran akibat perselingkuhan dan sebagainya, itu 2 jutaan kasus itu. Itu di Indonesia saja itu. Ini problem sebetulnya, yang kemungkaran yang terjadi yang kita mungkin nggak tahu itu. Jadi bukan hanya LGBT yang bermasalah. Kemungkaran kayak ini, pembunuhan itu terjadi. Kalau ini terjadi setelah usia 3 bulan, nggak ada perbedaan pendapat. Itu semua ulama mengatakan haram. Sebagian ulama memang ada, seperti Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i, itu mengatakan kalau belum ditiup ruh, yakni beliau nyatakan tadi 120 hari, maka tidak dikenai ya hukum haram tadi, karena itu masih belum hidup. Ini alasannya. Tetapi ulama mazhab Syafi'i yang lain seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Ghazali, bahkan ulama seperti Syekh Mahmud Shaltut Al-Azhar, itu sebelum ditiupkan ruh pun itu tetap haram. Tetap haram. Kemudian ada seperti ulama yang lain seperti Syekh Abdul Qadir Zallum. Beliau ada menulis kitab khusus tentang aborsi. Beliau ambil pendapat tentang aborsi yang dilarang itu kalau sudah lebih dari atau sama dengan 40 hari. Jadi kalau di bawah 40 hari tidak haram. Tidak haram. Jadi kalau hadis tadi kan ada yang 120, ada yang 40, ada yang 42. Nah, beliau ambil yang paling rendah, yakni 40. Ya. Ada para ahli hadis yang menggabungkan riwayat tadi, yakni malaikat itu diutus 2 kali. Ya, pertama 40 atau 42 hari, yang kedua pada usia janin 120 hari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini terkait penciptaan. Kemudian hadis ini lanjutannya adalah wa yu'maru bi arba'i kalimat. Jadi kalau tadi sudah 40 hari malaikat kemudian datang membentuknya, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat, 4 kata. Bikat bi rizqihi. Yang pertama menuliskan tentang rizkinya. Jadi rizki itu sudah ditentukan. Berbeda dengan kepemilikan. Ar-rizqu huwa al-ata'. Rizki itu pemberian Allah Ta'ala. Sementara kepemilikan itu adalah izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi orang bisa memiliki barang, tapi belum tentu itu menjadi rizkinya. Nah, yang dimaksud di sini ini rizki. Bisa jadi orang kaya, rizkinya sedikit, karena kekayaannya itu merupakan rizki bagi istri, bagi anak, bisa jadi begitu. Ada kan orang kaya tapi makan nggak bisa makan banyak, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Allah kurangi rizkinya, kena penyakit gitu. Jadi rezeki yang banyak dia nggak bisa menikmati. Yang kedua wa ajalihi, ajal. Kapan matinya itu sudah ditentukan. Jadi ada yang meninggal usia tua. Kemarin hari Ahad yang lalu saya ketemu di Rantau itu Pak Haji Fakhruddin, usia 94 tahun. Rasanya mantan bupati di sana.
94 tahun tapi masih sehat. Kecil aja orangnya, masih sehat, nggak ada penyakit. Makan masih nyaman aja kata si dia. Ada sebelumnya teman kita usia 40 tahun meninggal. 40 tahun meninggal. Jadi usia Allah yang tentukan. Belum tentu yang tua itu cepat mati, yang muda itu lambat matinya. Jadi jangan khawatir tentang kematian, tapi khawatirlah apa yang sudah kita persiapkan untuk itu. Kemudian wa amalihi, amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, dan apakah dia itu celaka atau bahagia. Ini sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Terus kalau begini, apa gunanya kita beramal? Kadang ada orang begitu ya. Ini kan sudah ditulis, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Rasulullah katakan, ya beramalah kalian. Kullun muyassarun ila ma khuliqalah. Semua itu akan dimudahkan sebagai apa? Untuk apa dia diciptakan itu. Semua akan dimudahkan. Jadi ini menyikapi takdir, ketetapan ini kan ibarat apa? Ungkapan untuk menunjukkan Allah itu Maha mengetahui. Ini ilmu Allah. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu sebelum diciptakan pun Allah sudah tahu. Ini kelak akan masuk surga kah, akan masuk neraka. Itu pengetahuan Allah, ilmu Allah Ta'ala. Tetapi itu bukan berarti Allah memaksakan. Dalam perkara-perkara hukum syariat Allah memberikan pilihan. Ini yang kadang salah difahami. Saya nggak usah sholat aja, kan sudah ditetapkan masuk neraka, ya masuk neraka, tetapkan masuk surga, tetapkan bahagia, tetapkan sengsara. Kalau gitu nanti nggak usah makan juga. Kalau ditetapkan kenyang. Kadang orang nggak mikir begitu. Ya. Jadi itu bentuk pengetahuan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, tapi itu bukan berarti Allah memaksa manusia masuk surga atau masuk neraka. Di dalam hadis yang lain Allah itu menciptakan untuk tiap orang ini ada dua tempat. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Setiap orang. Kalau dia masuk surga, maka akan diperlihatkan juga tempatnya di neraka itu. Andai engkau dulu berbuat maksiat, itu loh tempat engkau. Sehingga menjadikan orang ini semakin nikmat tinggal di surga itu. Sementara kalau masuk neraka akan diperlihatkan juga tempatnya di surga. Andai dulu engkau itu memilih jalan taat, engkau gak bakalan dapat kaplingan di neraka ini. Tidak akan menempati tempat ini, tetapi engkau akan itu loh tempat engkau yang telah disediakan. Sehingga bertambahlah dia itu menyesal. Ini hadis sahih di Sahih Bukhari. Jadi Allah ciptakan itu, Allah tahu kita itu nanti akan kemana, tetapi Allah itu memberikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Ini untuk urusan-urusan yang ada Allah berikan pilihan, ada wilayah ikhtiyariyah. Hukum-hukum syariat itu begitu. Adapun perkara-perkara yang di luar masalah ikhtiyariyah, nggak ada pilihan bagi kita, maka yang menyenangkan kah, yang tidak kah, kena musibah kah, maka itu tidak ada hitungan pahala maupun siksanya. Akan mendapatkan pahala itu dari sisi kita menyikapinya. Misalnya rumah terbakar, kan nggak ada pilihan bagi kita. Jatuh, kita sakit misalnya, itu qadha, ketetapan dari Allah Ta'ala. Nggak ada pahala dan siksa dari sisi itu. Nggak ada ini salah ini benar, tidak. Tetapi
bagi yang bersabar Allah tinggikan derajatnya. Bagi yang berkeluh kesah Allah berikan kemurkaannya. Jadi kaum orang yang beriman itu semua urusannya bagus insya Allah gitu. Ini yang di dalam hadis ini semua sudah ditetapkan, dicatat, maksudnya dicatat. Allah tahu akhir dari segala sesuatu. Kemudian Rasulullah katakan, "Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahlil jannah." Demi zat yang tidak ada selainnya, tidak ada Tuhan selain itu. Sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga antara dia dengan surga itu tidak ada jarak kecuali sehasta. Kata Imam An-Nawawi, maknanya menunjukkan begitu dekatnya dia itu dengan kematian, dan amalnya itu masih amalan ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka tulisan Allah itu telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, ada juga orang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Tinggal satu hasta. Gini. Itu menunjukkan tadi begitu dekatnya dengan mati, tapi dia itu masih maksiat. Fayasbiqu alaihil kitab, maka alkitab yakni tulisan Allah tadi mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, dia di akhir hidupnya melakukan amalan penduduk surga dan kemudian dia memasuki surga itu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasul katakan, wa innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung dengan penutupnya, akhirnya itu seperti apa. Ibarat perlombaan itu, finish kita ini saat mati itu loh, finish. Ketika kita ini ngebut terus, setelah itu melihat banyak yang di belakang ketinggalan. Setelah itu kita berhenti istirahat, tidur sebelum finish, ketiduran. Ya, walaupun tadi kita ini nomor 1, tapi bisa jadi kalah, Gambarannya begitu. Tergantung saat mati itu dalam kondisi baikkah, dalam kondisi buruk. Saya baca hadis ini ngeri sekali juga ya. Kita nggak ada jaminan. Jadi yang taat ini jangan merasa pede sekali. Oh, saya sudahlah, selama ini nggak pernah maksiat, merasa begitu. Belum tentu. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu ada kisah 2 orang, satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat, tinggal di rumah bertingkat. Yang ahli ibadah di atas, saudaranya ini yang ahli maksiat sedang mabuk di bawah. Kemudian yang ahli ibadah ini mikir, digoda oleh iblis, engkau ini menghabiskan waktu untuk beribadah terus, gak ada menikmati kelezatan syahwat, gak ada. Akhirnya terfikir juga, sekali-kali bang kalau berbuat maksiat, nanti aku bisa bertobat. Nah itu pikiran luar biasa merusak itu ya. Wah nanti aja bertobat lah, mumpung ada kesempatan korupsi misalnya, korupsi dulu nanti tobat. Atau banyak kita dapati ya, berita orang meninggal itu saat di hotel bersama wanita asing, wanita lain. Kebanyakan minum Viagra mungkin, obat kuat, mati. Mungkin dalam pikirannya masih lama lagi hidup, nanti sajalah, setelah ini bertobat. Sehat aja badan,
Sementara yang mabuk saudaranya itu di bawah, bangun dari mabuk dia melihat kondisinya luar biasa jeleknya, terbaring di tanah, bajunya banyak kencingnya karena kencing di celana. Orang mabuk nggak tahu itu. Bangun melihat kondisi itu, dia merasa alangkah nikmatnya saudaraku itu di atas sedang menikmati ibadah, sementara aku menghabiskan usiaku untuk bermaksiat kepada Allah. Hingga akhirnya dia mengazamkan dirinya untuk bertobat, ingin seperti saudaranya yang beribadah itu. Dia naik ke lantai kedua, mau naik ke sana, yang saudaranya mau ikut mabuk bersama saudaranya. Yang ahli ibadah mau maksiat, yang maksiat mau taat. Yang dari atas jatuh menimpa saudaranya tadi, keduanya mati. Yang satu ahli ibadah tapi mati dalam niat untuk bermaksiat, yang satu maksiat mati dalam kondisi bertobat. Ini hati-hati kita, walaupun sekedar niat ya, karena niat buruk itu dalam hadis memang tidak diganjar kecuali setelah dilakukan dengan satu keburukan, ya. Tetapi di dalam hadis yang lain, niat buruk kalau sudah itu merasuk dalam hati yang kuat ya, kemudian dia lakukan langkah-langkah untuk melaksanakan niat buruk itu walaupun belum terlaksana dihitung dengan satu keburukan. Hendak misalnya pergi ke tempat maksiat, kalau sekedar terlintas, nyaman juga lah bermaksiat di sana. Sekedar terlintas begitu, nggak berdosa insya Allah, segera istighfar. Tapi kalau sudah menyiapkan diri, kemudian siapkan kendaraan, siapkan juga duitnya, sudah dikontak ya, orang yang mau diajak bermaksiat sudah dihubungi, sudah janjian, sudah berangkat, walaupun nggak jadi, misalnya kecelakaan di jalan, maka itu terhitung satu keburukan sudah, walaupun bukan dihitung keburukan maksiat itu, bukan, tapi keburukan niatnya itu sudah dihitung satu keburukan. Dan kalau itu ditinggalkan, maka dihitung sebagai satu kebaikan. Di tengah jalan kepikiran, ini kalau mati gimana? Akhirnya nggak jadi, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, itu dihitung satu kebaikan. Jadi perlu hati-hati sekali dalam menata niat ini, niat tekad. Bisa begitu, sudah dekat dengan surga, ujungnya bisa masuk neraka. Bagaimana memahami hadis ini? Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, beliau mengatakan, wal muradu bi hadzal hadis anna hadza qad yaqa'u fi nadirin minan nas la annahu ghalibun fihim. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwasanya ini kadang terjadi pada sebagian sangat kecil dari manusia. La annahu ghalibun fihim, tidak mayoritas. Jadi ada di dalam hadis itu kan ada orang yang begitu. Tapi umumnya orang kalau berbuat taat, insya Allah ujungnya juga akan taat. Umumnya begitu, mayoritas begitu. Cuma ada yang kadang pengecualian tadi, ada 1-2 orang begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini, amal kita ini ya continue, dawam dalam ketaatan itu hingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Permasalahannya adalah kenapa kok ada orang begitu yang di awalnya bagus, ujungnya bisa jelek begitu. Para ulama beda pendapat. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini itu adalah
untuk orang yang amalnya baik, tetapi baiknya itu hanya di hadapan manusia. Jadi yang tadi penduduk surga ini amal yang kelihatan pada diri manusia, tapi nggak ada ikhlas di situ. Beliau kemudian mengatakan itu ya, fa inna hadza amalu ahlil jannah fima yadhharun linnas. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah amal penduduk surga yang nampak dalam pandangan manusia. Ada hadis lain yang redaksinya hampir sama, tapi ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdun nas. Ada tambahannya begitu. Beramal dengan amal penduduk surga dalam yang nampak pada pandangan manusia. Ada seorang sahabat melihat ya, dalam peperangan itu di pihak kaum muslimin orang yang bertempur luar biasa. Kemudian meninggal, berperang di jalan Allah meninggal. Para sahabat mengatakan beruntung itu ya, penduduk surga. Tetapi Rasul katakan tidak, dia penduduk neraka. Sehingga ada yang menyelidiki, kenapa ini Rasul mengatakan begitu. Ternyata orang yang berperang di pihak kaum muslimin ini ya, ketika akhir-akhir hidupnya itu ya, terluka. Karena terluka tidak tahan menahan sakit, akhirnya bunuh diri. Jadi perang itu ya begitu. Kadang merasa semangat, nanti mati syahid. Belum tentu. Coba hilang kaki dengan tangan misalnya ya, waktu perang itu, sabar nggak? Nah, ini bunuh diri ya. Yang kemudian juga dia itu mengatakan berperang itu bukan karena Allah, tetapi karena ini semangat, malu kalau nggak ikut berperang, membela agama Allah, ingin dikatakan pemberani. Makanya amal seperti penduduk surga karena kelihatannya terengginas, kelihatannya bagus di medan perang, membela kaum muslimin, paling keiannya, tetapi dalam hati itu bukan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, sia-sia amal kita itu. Amal apa saja itu? Amal ketaatan. Kalau niatnya lain, itu menjadi salah satu penyebab ya, yang dalam hadis ini. Tetapi kalau orang yang ikhlas, murni ketaatannya kepada Allah, itu tidak akan terjadi seperti tadi, insya Allah begitu. Kata Rasulullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nak kelak setiap hamba itu akan dibangkitkan dalam kondisi dia mati. Kata Imam Al-Munawi ketika menjelaskan ini, ya, wa yamutu 'ala ma 'asha 'alaihi. Beliau tambahi penjelasan, dan dia akan mati dalam kondisi yang dia biasanya hidup. Jadi kalau biasa taat, kebiasaannya baik, Allah ya, yakinlah Allah akan matikan dalam kebiasaan baik itu. Tapi kalau kebiasaan buruk, hari-harinya buruk, Allah akan wafatkan dalam keburukan itu. Mayoritasnya begitu, insya Allah. Sehingga dalam kesempatan kali ini ya, banyak-banyak kita ini menata hati supaya senantiasa baik, hindari niat-niat buruk itu. Ingat kematian, kita nggak ada yang selamat jaminan masuk surga. Yang kedua, tata juga amal. Kemaksiatan walaupun kecil, hindari. Jangan panjang angan-angan, oh nanti bisa aja bertobat. Belum tentu. Pertama, belum tentu umurnya itu masih cukup untuk bertobat. Yang kedua, belum tentu setelah melakukan kemaksiatan itu ada keinginan untuk bertobat. Yang sebaliknya justru kadang nanti bertobat ya, setelah itu kok rasa nyaman rasa nyaman ini, ulangi lagi nanti bertobat. Tabiatnya itu begitu, tabiatnya begitu.
Lihat aja itu yang di lapas itu banyak, 78% itu yang terkena di lapas itu kan banyak karena narkoba. Tanya aja mereka. Awal-awalnya itu kan mungkin nyoba, lama-lama nggak bisa lepas. Jadi kemaksiatan itu hindari. Pertama takut ini ya, takut kalau Allah wafatkan saat kita maksiat belum sempat bertobat. Yang kedua, hati itu bisa ketika bermaksiat ada kata dalam hadis, ada titik-titik hitam, noda-noda hitam, ya, nuktatun sauda, ya. Yang dengan itu hati itu akan susah dibawa untuk baik. Sementara kebaikan itu di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab mengatakan wa jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Orang berbuat taat itu akan Allah mudahkan untuk berbuat taat, ketaatan berikutnya. Allah akan kuatkan iman, ya. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga maksiat itu tadi waspadai pertama tadi kalau nggak bisa tobat, yang kedua ya, kalau hati kita jadi senang, yang ketiga kalau Allah cabut iman itu. Karena kemaksiatan bisa mengurangi kekuatan iman hingga akhirnya habis. Wa yadkhulu fi hadza man inqalaba ila amalin nar bi kufrin aw ma'siyah. Masuk dalam kategori pembahasan hadis ini adalah orang yang hatinya berbalik, baik itu kafir atau maksiat. Jadi di ujung kehidupannya kafir atau di ujung kehidupannya maksiat. Tapi bedanya adalah kalau di ujung kehidupannya kafir dia kekal di neraka, yukhallad finnar. Di ujung kehidupannya murtad, yukhallad finnar. Tetapi yang di ujung kehidupannya maksiat, ya, seperti tadi ahli ibadah baru berniat, belum ini berniat dilakukan prosesnya turun, itu mati dalam kondisi buruk. Nah itu kata Imam An-Nawawi tidak otomatis masuk neraka, Pak. Tidak otomatis. Kalau masuk neraka la yukhalladu fiha, tidak kekal. Jadi orang yang mati bunuh diri, kalau dia masih kondisinya membawa iman, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dia akan diberi siksa sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Tapi iman itu akan menyelamatkannya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala.